Mari kita bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelas atau moderator ya untuk memandu jalannya diskusi yang sudah siap dengan share screen-nya, materinya untuk Mas Sam Syakur ya. Siapa ini yang mau jadi moderatornya? Yang belum jadi moderator kayaknya ya. Mbak Nurdiana sudah pernah. Begitu Mbak Nurdiana yang jadi moderator. Silakan dimulai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita semua diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat melaksanakan diskusi pada mata kuliah PSI. Langsung saja untuk menyingkat waktu, sebelum kita mulai presentasi pada siang hari ini, mari kita buka dengan pembacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk mengefisiensi waktu, langsung saya serahkan kepada presentator pertama untuk mempresentasikan hasil penelitian yang telah diteliti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, sebelumnya Mas Afik izin untuk share screen, apakah bisa? Atau teman-teman yang untuk share screen yang bisa? Karena di saya ada kendala. Mungkin Mbak Nabila bisa bantu share screen, Mbak Nabila. Maaf Mbak, ini pakai HP, mau ganti ke laptop dulu, saya nggak tahu kalau share screen pakai HP. Teman-teman ada yang bisa? Ini saya sudah coba tapi nggak bisa, gimana ya? Apa sudah ada yang share screen? Belum ada, Belum, Mbak. bagaimana? Iya, bentar ya. Masih loading. Masih buka WA web. Baik, mungkin sambil nunggu Mbak Himah untuk share screen,
Mungkin saya bisa sedikit memulai untuk presentasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya jelas? Karena memang jaringannya agak kurang mendukung. Ya, jelas, sudah jelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Sebelumnya, saya ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin juga untuk Ustadzah dan juga untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila mana dalam perkuliahan atau pertemuan kita sebelum-sebelumnya terdapat sekali kehilapan yang saya lakukan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam suasana menuntut ilmu, yaitu dalam pembelajaran di perkuliahan. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini mata kuliahnya yaitu pendekatan studi Islam. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba mempresentasikan terkait dengan penelitian saya, yaitu tentang penelitian yang berjudul tentang implementasi toleransi beragama dalam tradisi atau dalam upacara Serentahun, di mana penelitian ini yaitu merupakan studi pada masyarakat Cigugur Kuningan melalui pendekatan sosiokultural. Baik, yang pertama yang akan saya bahas yaitu terkait dengan latar belakang daripada penelitian ini atau penulisan saya. Baik, teman-teman semua, perlu diketahui bahwasanya adanya perbedaan agama atau keragaman agama atau yang sering kita dengar dengan pluralisme serta budaya, yaitu yang sering kita sebut dengan multikulturalisme, merupakan sebuah tantangan yang besar yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Artinya sekarang ini. Karena apa? Kenapa dikatakan tantangan? Kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang kaya sekali, yang banyak sekali dianugerahi dengan segala keberagaman, baik itu keberagaman dalam budaya, suku, maupun agama. Hal ini mempunyai bak ibarat dua mata uang, yaitu bak ibarat memiliki dua sisi. Ada kalanya bisa bersifat negatif dan juga ada kalanya memiliki sifat positif. Tentunya dengan keberagaman yang dimiliki oleh negara Indonesia, hal ini sehingga dengan dimilikinya status negara sebagai negara yang plural atau keberagaman banyaknya perbedaan agama, Indonesia dinilai rawan, terancam dan juga berpotensi akan timbulnya berbagai macam pertentangan atau konflik. Apa sih yang menyebabkan hal ini terjadi? Padahal kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi bahwasanya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia daripada laki-laki dan perempuan, dan kami menjadikan mereka dengan bersuku-suku dan juga berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Makna dari lita'arofu di sini diantaranya adalah mereka juga untuk bisa saling memahami ataupun juga saling menghargai seperti itu. Nah, kenapa kok adanya perbedaan itu menjadi konflik? Sehingga di sini adanya potensi terjadinya konflik antar masyarakat di dalam keberagaman yang ada, itu diantaranya atau disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka terhadap nilai toleransi. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Rostianti, bahwasanya adanya konflik antar masyarakat
hal tersebut dilatar belakangi oleh kurangnya pemaknaan dan juga pemahaman masyarakat mengenai toleransi terhadap keberagaman yang ada. Seperti itu. Jadi memang adanya konflik daripada keberagaman yang ada itu dinilai karena memang kurangnya pemaknaan mereka dan pemahaman mereka terhadap toleransi. Oke, baik. Teman-teman semua, kemajemukan yang ada di negeri ini itu dipandang atau dilihat sebagai sebuah realitas keindonesiaan. Artinya Indonesia ya, kita melihat Indonesia, wah Indonesia dengan banyaknya suku, banyaknya agama, beragamnya adat istiadat seperti itu. Itu tidak dapat dipungkiri. Salah satunya yaitu dengan keberadaan atau keberagaman agama yang terdapat pada masyarakat Cigugur Kuningan. Di mana masyarakat Cigugur Kuningan, Cigugur merupakan suatu daerah yang berada di daerah Kuningan, Jawa Barat, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat yang pluralisme dengan keanekaragaman yang ada. Sebagian penduduknya ada yang beragama Islam, sebagiannya lagi ada yang beragama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan ada juga yang penganut ajaran Sunda Wiwitan atau ajaran agama Jawa Sunda yang disingkat dengan ADS seperti itu. Nah, teman-teman semua, jika dilihat secara seksama dari keberagaman yang ada atau yang dimiliki oleh masyarakat Cigugur, serta melihat akan besarnya konflik, potensi konflik yang mampu konflik keberagamaan yang mungkin terjadi di masyarakat tersebut. Justru jika kita lihat masyarakat Desa Cigugur sudah mampu mempertahankan keragaman yang ada di wilayahnya, yaitu dengan adanya sikap toleransi seperti itu. Perbedaan yang terjadi yang ada di sana itu di tengah masyarakat di Cigugur itu menjadikan mereka tidak saling pecah atau bermusuhan. Karena Karena bagi mereka, bagi masyarakat Cigugur, bagi mereka semuanya adalah bersaudara, sehingga semuanya beragama sesuai caranya masing-masing seperti itu. Jadi keberagaman yang ada di sana tidak menjadikan mereka saling berpecah belah seperti itu. Nah, tingginya toleransi tersebut, toleransi keberagamaan tersebut juga bisa terlihat yaitu dalam suatu upacara yang kita sebut dengan ada satu upacara yaitu upacara Seren Tahun, di mana upacara ini merupakan upacara tersebut sebagai bentuk bentuk ungkapan rasa syukur dan merupakan bentuk penghayaan terhadap agama Jawa Sunda seperti itu. Upacara Seren Tahun sebagai suatu adat masyarakat Cigugur yang merupakan sebagai salah satu representasi ungkapan rasa syukur mampu menjadi payung toleransi bagi masyarakat Cigugur itu sendiri, sehingga dari adanya hal ini, saya sendiri penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana sih implementasi toleransi beragama pada masyarakat Cigugur melalui upacara Seren Tahun, dan juga apa saja faktor-faktor yang melatar belakanginya, sehingga rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama adalah bagaimanakah implementasi toleransi beragama dalam upacara Seren Tahun. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang melatar belakangi kuatnya toleransi beragama dalam upacara Seren Tahun tersebut. Bisa dilanjutkan, Mbak? Pada penelitian ini saya mendapati beberapa penelitian yang dianggap relevan. Yang pertama adalah sebuah penelitian yang berjudul Toleransi dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Beragama di Cigugur Kuningan oleh Marfu'ah,
di mana pada penelitian hasil daripada penelitian ini adalah bagaimana di sana digambarkan, ditemukan juga bagaimana toleransi dan juga bentuk interaksi sosial antar pemeluk beragama. Jadi entah itu Katolik, Buddha dan lain sebagainya. Akan tetapi yang berbeda dengan penelitian saya yaitu di sini saya lebih ke dalam upacara serentaunya seperti itu. Yang kedua adalah sebuah penelitian yang berjudul Serentahun sebagai Pondasi Pertahanan Toleransi pada Masyarakat Cigugur Kuningan oleh Chandra Lesmana dan juga Maliha. Pada penelitian ini memang dalam upacara adanya penelitian ini bertujuan untuk melihat toleransi yang ada pada upacara serentahun. Akan tetapi toleransi di sini tidak menjurus ke toleransi beragama saja, akan tetapi toleransi yang lainnya juga, suku dan adat istiadat dan lain sebagainya. Sehingga berbeda dengan penelitian saya. Lalu selanjutnya adalah ada penelitian yaitu berjudul Toleransi Keragaman pada Masyarakat Cigugur oleh Ani Rostiati, di mana penelitian ini merupakan penelitian terkait dengan toleransi keragaman yang ada di sana. Akan tetapi pada penelitian saya yaitu terkait dengan toleransi keberagamaan pada upacara serentahun. Bisa dilanjutkan? Adapun metodologi dalam penelitian saya kali ini, yang pertama adalah metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam bentuk deskriptif kualitatif. Adapun pengumpulan data pada penelitian ini yaitu bersumber daripada dokumen, observasi dan juga wawancara. Dokumen baik berupa artikel, buku, artikel dan lain sebagainya. Observasi juga melihat langsung meskipun memang secara untuk terbaru sekarang saya belum melihat, tapi sebelumnya pernah juga melihat upacara seperti ini karena memang ini berada di wilayah saya sendiri, itu di Kuningan. Dan lalu yang terakhir adalah wawancara dan analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan model Mills-Haberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Ini analisis yang saya gunakan pada penelitian ini. Lalu selanjutnya terkait dengan kajian teori. Ada dua kajian teori, yaitu pertama adalah toleransi beragama, dan yang kedua adalah kajian teori yang berkaitan dengan serentahun itu sendiri. Baik, yang pertama adalah toleransi beragama. Toleransi secara bahasa mungkin dalam Kamus Besar Indonesia bisa dikatakan sebagai menjaga emosional ataupun juga bisa dikatakan sebagai menghargai. Dalam secara istilahnya mungkin bisa dikatakan juga bahwasanya toleransi adalah suatu sikap yang mampu menghormati ataupun menghargai segala perbedaan yang ada. Dan di sini terkait dengan toleransi beragama yaitu bahwasanya yang dimaksud dengan toleransi beragama sedikit rangkuman yaitu adalah diartikan sebagai sikap menghormati serta menghargai adanya keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lainnya yang mana keyakinan dan kepercayaan tersebut berbeda antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Ini terkait dengan toleransi beragama. Dan di sini toleransi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan toleransi pasif dan juga ada dua model. Yang kedua yaitu toleransi aktif. Apa sih yang disebut dengan toleransi pasif? Toleransi pasif itu digambarkan sebagai sikap menerima perbedaan, sikap menerima perbedaan. Artinya ya udah kita menerima adanya suatu perbedaan. Tetapi yang kedua yaitu toleransi aktif. Yang dimaksud dengan toleransi aktif di sini adalah sesuatu yang dinilai ketika seseorang melibatkan dirinya untuk ikut berinteraksi dengan manusia lain di tengah perbedaan dan juga keragaman yang ada. Hal ini sebagaimana yang disebutkan juga oleh Ginting dan juga Ayuningrum. Jadi ada dua bentuk toleransi yaitu toleransi pasif dan juga toleransi aktif. Baik, lalu selanjutnya yaitu terkait dengan tradisi atau upacara serentahun. Apa sih upacara serentahun ini? Ini sekilas nanti untuk lebih di pembahasan. Jadi istilah serentahun ini
diambil dari kosakata bahasa Sunda yang memiliki arti apa ya? Menyerahkan. Seren artinya menyerahkan, sedangkan tahun artinya tahun. Di mana upacara ini dilaksanakan setahun sekali, yaitu pada tanggal 22 Rayagung. Dan adanya tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk manifestasi luapan rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa bagi masyarakat Cigugur itu sendiri. Baik, ini terkait dengan terkait dengan kajian teori. Lalu selanjutnya yaitu terkait dengan, bisa dilanjut Mbak, hasil dan juga pembahasan. Taib. Untuk hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, mungkin sebelum ke jawaban dari rumusan masalah tadi, saya akan sedikit memberi gambaran terkait dengan kondisi geografis masyarakat Cigugur. Baik, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya Kelurahan Cigugur merupakan suatu kelurahan yang terletak di Kecamatan Cigugur juga, Kuningan, Jawa Barat, di mana daerah ini merupakan daerah atau wilayah transisi antar kota dan juga desa. Jadi memang daerah ini merupakan daerah yang strategis. Kenapa strategis? Karena memang daerah yang dilalui perjalanan antar kota maupun antar desa. Tidak hanya itu juga, daerah Cigugur merupakan daerah yang terkenal dengan destinasi wisatanya. Karena apa? Karena keindahan alam yang dimilikinya mampu menarik wisata seperti itu. Desa Cigugur berada di kaki Gunung Ciremai. Gunung Ciremai merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Lalu selanjutnya adalah kondisi keagamaan masyarakat Cigugur. Dari hasil survei yang dilakukan bahwasanya di sini ada beberapa pemeluk agamanya. Yang pertama adalah agama Islam yang berjumlah penduduknya yaitu 4.434, yaitu Kristen ada 277, Katolik ada 2.706, Hindu ada 12 orang, Buddha ada 12 orang, dan kepercayaan. Maksudnya di sini adalah kepercayaan Sunda Wiwitan, yaitu ajaran agama Jawa Sunda atau yang disebut dengan Sunda Wiwitan. Seperti itu yang berjumlah 184 penduduk. Oke, selanjutnya yaitu sarana keagamaan yang ada di wilayah Cigugur. Yang pertama memang ada masjid yang berjumlah 6, juga ada musola ada 14, majelis taklim ada 15, pesantren juga ada 2, TPA ada 1, gereja ada 3, paseban. Di mana paseban ini merupakan tempat ibadahnya daripada kepercayaan atau Sunda Wiwitan itu sendiri. Nah, ini kondisi daripada masyarakat Cigugur dan juga kondisi keagamaan daripada masyarakat Cigugur itu sendiri. Baik. Selanjutnya, toleransi atau implementasi toleransi beragama dalam upacara Seren Tahun pada masyarakat Cigugur. Baik, teman-teman, istilah Seren Tahun itu diambil dari kosakata bahasa Sunda, yaitu terdiri dari dua kata, Seren dan Tahun. Di mana arti dari kata Seren artinya menyerahkan, sedangkan Tahun artinya tahun. Pelaksanaan daripada upacara Seren Tahun ini yaitu setiap tanggal 22 Rayagung. Kenapa sih yang dipilihnya adalah tanggal 22 Rayagung? Karena memiliki makna. Bulan yang diambil adalah bulan Rayagung karena memang merupakan bulan yang memiliki keagungan tersendiri. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Gumirat Barna Alam ya. Beliau Bapak Gumirat itu merupakan salah satu tokoh yang ada di sana. Nah, itu terkait dengan bulannya. Lalu kenapa tanggal 22? Ini juga memiliki makna, yaitu tanggal 22, tanggal 20-nya memiliki makna apa ya? Makna sebagai simbolik sifat wujud makhluk hidup. Jadi ada 20, yaitu diantaranya itu terkait dengan daging, getih itu darah, terus juga kuku, terus juga ada jantung, terus juga ada ginjal dan lain sebagainya. Ini terkait dengan sifat wujud daripada makhluk hidup itu sendiri. Nah, dan adapun 2 itu memiliki arti sebagai keseimbangan atas segala sesuatu yang terdiri dari 2 unsur, yaitu positif dan juga negatif. Jadi memang segala sesuatu di sini dikatakan bahwasanya memiliki 2 unsur, yaitu memiliki sifat negatif dan juga memiliki sifat positif seperti itu.
Oke, baik teman-teman. Serentahun tahun sebagai sebagai acara budaya tradisional oleh masyarakat Cigugur, di sini dilakukan 1 tahun sekali, hadir sebagai manifestasi luapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Oke, masyarakat Cigugur Kuningan memaknai upacara serentahun itu melebihi daripada bukan hanya sebatas upacara semata yang dilaksanakan setiap tahunnya, melainkan upacara serentahun juga sebagai pengikat dan juga penguat mereka untuk tetap mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman agama khususnya yang ada pada masyarakat Cigugur. Jadi kontribusi upacara serentahun terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Cigugur Kuningan memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat Cigugur juga bagi Kabupaten Kuningan. Sehingga dengan demikian serentahun juga merupakan perayaan yang mampu menjadikan sebagai payung kuatnya toleransi yang ada pada masyarakat Desa Cigugur itu sendiri. Karena apa? Karena karena pada saat upacara itu berlangsung, meskipun kalau dilihat secara sesama upacara ini adalah upacara pada agama Jawa Sunda, tapi yang ikut terlibat dalam upacara tersebut adalah seluruh masyarakat yang ada dan tidak memandang baik itu agama Islam, Buddha dan lain sebagainya. Jadi semuanya ikut berpartisipasi. Tokoh agama, masing-masing tokoh agama diundang semuanya. Nah, ini sehingga masyarakat serentahun implementasi toleransi beragama pada acara serentahun ini menjadi salah satu sesuatu yang bernilai positif. Sehingga adanya upacara serentahun menjadi penyokong dan juga penguat nilai toleransi keberagaman yang ada pada masyarakat Cigugur itu sendiri. Dan kalau kita lihat bentuk daripada toleransi beragama pada masyarakat Cigugur yaitu termasuk ke dalam bentuk toleransi aktif, di mana seluruh agama yang ada di sana ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Tidak hanya ya udah oke lah dia lagi ada perayaan ini, udah diam aja di rumah karena itu bukan agama kita. Tidak seperti itu, tapi semuanya ikut aktif dan ikut andil dalam upacara tersebut. Lalu yang kedua yaitu apa sih faktor yang menyebabkan kuatnya toleransi dalam upacara serentahun tersebut? Yang pertama kerukunan yang pertama adalah karena adanya ajaran Pikukuh Tilu oleh Kiai Madrais. Baik, teman-teman semua, kerukunan antar umat yang terbentuk di Desa Cigugur sampai saat ini tentunya tidak serta-merta tanpa adanya upaya pengorbanan dari banyak pihak. Salah satu di antaranya adalah daripada Kiai Madrais sebagai tokoh pimpinan agama Jawa Sunda itu sendiri. Di sini peran Kiai Madrais itu sangat berpengaruh khususnya di kalangan masyarakat Cigugur dan juga sekitarnya. Karena apa? Karena menurut para pendukung atau para pengikut agama tersebut, Kiai Madrais merupakan seseorang yang dilahirkan secara ajaib dari Raden Kastewi. Jadi dianggap bahwasanya Kiai Madrais itu anak yang dilahirkan secara ajaib oleh Raden Kastewi. Akan tetapi perlu kita garis bawahi di sini yang menjadikan berpengaruhnya Kiai Madrais terhadap masyarakat Cigugur bukan karena dilihat dari keturunannya, ya, melainkan dari ajaran yang diberikannya, yang disampaikannya, yaitu terkait dengan Pikukuh Tilu. Pikukuh memiliki arti peneguh, penguat, tilu artinya tilu. Itu diantaranya ada beberapa ajaran, yaitu yang disebut dengan Pikukuh Tilu. Di mana salah satu ajaran daripada Pikukuh Tilu ini memandang bahwa mengharuskan bahwasanya manusia itu harus bisa hidup bisa saling menghargai, menghormati dan bisa
berdampingan di dalam keberagaman perbedaan yang ada, seperti itu. Itu faktor yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan adanya ungkapan daripada Dewi Kanti sebagai putri bungsu Pangeran Jatikusuma, yaitu pangeran yang berpengaruh di masyarakat Cigugur, yaitu tentang perbedaan keyakinan tidak boleh menyebabkan terjadinya perpecahan. Paham ya? Tidak boleh meyakinkan terjadinya perpecahan. Sehingga ketika acara Seren Tahun itu sendiri, apa ya? Semua kalangan itu harus diajak, harus diikut sertakan. Karena apa? Karena semuanya adalah sama. Baik, perlu kita ketahui bahwasanya keberagaman agama yang ada di masyarakat Cigugur itu bukan hanya antar suku, antar blok atau antar wilayah saja. Akan tetapi perbedaan agama itu juga terjadi di keluarga. Jadi ada anaknya yang contoh ada 4 anak, ada beberapa anak yang di mana anak tersebut tidak semuanya Islam, tapi ada salah satunya ada yang Katolik, ada yang Islam, ada yang Buddha, bahkan ada juga yang suaminya Islam, ada yang suaminya Islam tapi istrinya itu Buddha, seperti itu. Nah, ini perbedaan keragaman agama yang ada di sana. Baik, selain dari 2 faktor ini, tentunya dari hasil literatur yang sudah saya baca, ternyata bukan hanya 2 faktor ini yang menyebabkan kuatnya toleransi yang ada, yaitu karena beberapa faktor yang lainnya adalah karena masyarakat Cigugur itu terkenal dengan rasa saudara yang tinggi dan juga gotong royong rasa gotong royong antar masyarakat yang sangat kuat. Itu sendiri yang dinilai yang berada pada masyarakat Cigugur, sehingga banyak penelitian menyatakan bahwasanya jarang terjadi konflik antar masyarakat di Cigugur itu sendiri. Baik, yang terakhir kesimpulan dari saya yaitu bahwasanya terkait dengan toleransi beragama, implementasi toleransi beragama pada masyarakat Cigugur melalui upacara Seren Tahun adalah perayaan Seren Tahun sebagai salah satu tradisi, menjadi salah satu upacara khas masyarakat Cigugur, telah memberikan kontribusi besar dalam terjaganya nilai-nilai toleransi agama di antara masyarakat Cigugur. Tanpa memandang perbedaan latar belakang agama, masyarakat larut ikut berpartisipasi, saling membantu, saling menghargai, saling bergotong royong untuk perayaan pesta panen yang dilaksanakan berpuluh-puluh tahun, sedari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Selain itu juga, acara Seren Tahun yang selalu mampu menghadirkan seluruh masyarakat dari berbagai latar belakang agama yang berbeda, juga dianggap mampu memelihara kekuatan solidaritas dan juga keberadaan nilai toleransi agama di antara masyarakat Cigugur. Dan semuanya dilakukan tanpa adanya rasa pamrih demi memajukan daerah dan memelihara ikatan tali persaudaraan masyarakat Cigugur yang berbeda keyakinan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena memang belum maksimal untuk pemaparan pada kesempatan kali ini. Terima kasih saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah kita simak. Alhamdulillah sudah kita simak bersama penjelasan dari presentator pertama dari hasil penelitian yang telah diteliti, yaitu tentang implementasi toleransi agama masyarakat Cigugur, Kuningan, Jawa Barat. Langsung saja kita persilahkan kepada presenter kedua mempresentasikan hasil penelitian yang telah dilakukan. Kepada Akhunal Karim Ahmad Dzulqarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki artikel selanjutnya, yaitu punya saya sendiri. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Belum. Sudah. Sudah? Sudah. Mohon maaf kalau suaranya agak
kurang kedengaran karena mau hujan di sini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk mengikuti perkuliahan pada hari ini, dan pada saat ini saya akan menjelaskan artikel yang saya tulis, yaitu dengan judul Demonstrasi Perspektif Ulama Kontemporer. Nah, di sini di bagian pendahuluan atau latar belakang saya menuliskan bahwasanya Indonesia merupakan negara demokrasi. Telah kita ketahui bahwasanya demokrasi itu adalah sebuah sistem di negara kita sendiri, negara Indonesia, yang menerapkan demokrasi pada pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami perubahan sesuai kondisi politik pada pemimpin kala itu. Jadi berbeda ya. Nah, demokrasi pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Soekarno dan Orde Lama Presiden Soeharto. Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan, khususnya oleh para aktivis dalam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Nah, secara bahasa di sini unjuk rasa atau demonstrasi dalam tanda petik demo adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Jadi sebagaimana yang telah kita ketahui, biasanya para mahasiswa misalkan di Malang itu biasanya berdemo di depan kantor wali kota. Dan unjuk rasa pada umumnya dilakukan oleh kelompok mahasiswa dan orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah dan yang menentang kebijakan pemerintah. Namun, unjuk rasa juga dilakukan oleh kelompok-kelompok lainnya dengan tujuan yang lainnya. Nah, dari pandangan Islam, demonstrasi disebut juga dengan mudzaharah. Jadi mudzaharah itu artinya demonstrasi. Sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide-ide yang dianggap benar dan berupaya menyiarkannya dalam bentuk pengesahan massa. Nah, baru-baru ini telah terjadi serangkaian demo atau unjuk rasa, yaitu pada 11 April 2022. Nah, pada 11 April ini yang kemarin itu viral ada pengeroyokan dosen UI yaitu Ade Armando. Nah, pada demo 11 April ini tuntutan para mahasiswa dan buruh itu 3 tuntutan pokok, yaitu menurunkan harga sembako dan menolak perpanjangan jabatan presiden, dan yang terakhir itu menolak kenaikan harga BBM dan PPN. Nah, setelah terjadinya demo pada 11 April ini, ada demo lanjutan yang dilaksanakan pada 21 April yang berskala lebih besar. Nah, untuk penjelasannya saya akan jelaskan di slide yang setelahnya ya. Demo tersebut merupakan demo berskala besar karena melibatkan BEM SI, Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, dan mahasiswa serta halayak setempat. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti fenomena dan fakta-fakta yang terjadi pada demonstrasi tersebut dan meneliti demo dari segi perspektif ulama kontemporer ini ya, lupa kontemporernya. Nah, di sini saya sudah peneliti sudah merumuskan masalah. Yang pertama, nomor 1, faktor dan tuntutan apa saja yang melatar belakangi terjadinya demo pada 21 April 2022. Yang kedua, bagaimana perspektif ulama kontemporer mengenai demo yang terjadi. Dan yang ketiga, apa saja dampak demo
pada 21 April 2022. Nah, sebelum dilanjutkan ke kajian teori, saya sedikit menyampaikan bahwasanya demo memang sudah terjadi atau sudah dilaksanakan. Dari yang saya dapati di sini datanya adalah pada tahun 1966. Ini masih di bawah pemerintahan Bapak Presiden Insinyur Soekarno. Tuntutannya berupa pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, perombakan kabinet Dwi Korah, dan yang terakhir menurunkan harga sembako. Pada tahun 1974 di sini juga ada demo. Tuntutannya masih seputar menurunkan harga sembako, mengurangi investasi dari luar negeri. Nah, ada juga demo pada tahun 1998, yaitu pada era reformasi. Banyak dari khalayak mahasiswa dan buruh yang meminta tuntutannya agar Pak Soeharto turun mundur dari jabatannya sebagai presiden, karena telah kita ketahui Bapak Soeharto menjabat sebagai presiden kurang lebih selama 30 tahun, sejak tahun 1968. Dan yang terakhir, ada juga demo pada tahun 2016, yaitu yang masanya itu lebih banyak dari agama Islam, karena demo pada 2016 ini kalau tidak salah November, itu tuntutannya adalah untuk memenjarakan Bapak Ahok karena kasus penistaan agama, yang sebagaimana kita telah ketahui, yang menyebutkan secara gamblang dan menyimpang tentang ayat Al-Maidah ayat 51. Selanjutnya kita akan memasuki kajian teori. Di sini saya menemukan teori dari Tajfel dan Turner tentang teori identitas sosial. Diharapkan bisa lebih menjelaskan bagaimana proses terjadinya aksi unjuk rasa buruh secara sosial psikologis. Bahkan lebih jauh, bagaimana proses terjadinya hingga bersifat destruktif. Teori ini mengemukakan bahwa keadaan yang tidak memuaskan bagi individu akan menggerakkan individu itu untuk mencari cara untuk memperbaiki kondisi yang ada. Dan selanjutnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyatakan pendapat di muka umum. Pasal 1 ayat 3 dijelaskan untuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagaimana secara demonstratif di muka umum. Sebagaimana kita lihat di berita, biasanya orang-orang yang berdemo itu membawa spanduk dengan bertuliskan tuntutannya. Ada yang juga pakai pengeras suara, dan biasanya dipimpin oleh mahasiswa yang biasanya naik di atas mobil untuk menyuarakan aspirasinya, mewakili semua khalayak dari kalangan mahasiswa dan buruh. Nah, yang terakhir di sini ada hadis riwayat Muslim, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya. Dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Artinya, itulah selemah-selemah iman. Artinya, bisa kita doakan agar lebih baik. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, library research, yaitu kajian dan telaah teks. Hal ini dilakukan karena sumber-sumber data yang digunakan adalah data berupa literatur. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu bersumber dari buku, jurnal, artikel, dan media YouTube. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Di sini penelitian ini adalah dokumentasi mengumpulkan beragam sumber tertulis berupa catatan, buku, makalah, dan artikel
jurnal, dan video dari kanal YouTube. Teknik analisis yang digunakan yaitu memakai metode analisis atau konten analisis, menelaah data yang diperoleh dari dokumentasi, mencatat dan merangkum data. Memasuki hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk menjawab perumusan masalah tadi, apa saja faktor yang melatar belakangi demo pada 21 April 2022 ini? Yang pertama, faktornya adalah faktor kebutuhan hidup. Sebagaimana kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pada awal April ini, menuntut Kemendagri untuk menuntaskan di sini di bawah faktor kebutuhan hidup, yaitu adalah tuntutan. Yang pertama, tuntutannya adalah menuntut Kemendagri untuk menuntaskan kelangkaan minyak goreng. Sebagaimana kita juga ketahui, kalau kita pergi ke Indomaret, Alfamaret, tiba-tiba minyaknya sudah kosong. Karena sudah mulai langka, diborong oleh orang-orang yang beruang biasanya. Lalu yang kedua, tuntutannya adalah menolak kenaikan harga BBM dan tarif PPN. BBM ini spesifiknya yaitu Pertamax itu dari sebelumnya, sebelum April tanggal 1 itu masih 9.000 dan sekarang sudah 12.500, naik 3.500. Dan tarif PPN itu pajak pertambahan nilai ya. Jadi semakin banyak barang yang di stok, semakin tinggi pula PPN-nya. Di sini tarif awal PPN sebelum April ini adalah 10% dan sekarang ketika sudah diterapkan kebijakannya menjadi 11%. Dan yang ketiga, tuntutannya adalah menolak kenaikan harga sembako. Nah, sebagaimana sudah terjadi, faktanya banyak sembako yang sudah mulai naik ya. Dari minyak, gula, makanan juga sudah mulai naik. Selanjutnya, di sini faktor kedua adalah faktor kepemimpinan. Tadi tuntutannya yaitu menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Jadi biasanya paling lamanya di Indonesia itu biasanya 2 periode. Nah, maka dari itu mahasiswa dan khalayak buruh menolak untuk perpanjangan dari 3 periode ini. Karena kemarin juga ada ujaran dari Bapak Luhut. Bapak Luhut ini kalau tidak salah Kementerian Menteri apa? Bapak Luhut ini pernah berujar bahwasanya Bapak Jokowi ini akan 3 periode. Jadi ada tuntutan kepada Bapak Luhut, tapi ada tuntutan kepada Bapak Luhut dari mahasiswa. Namun Bapak Luhutnya sendiri pada saat ini, pada saat demo 21 April ini, tidak datang untuk menemui masyarakat. Nah, hal ini yang memicu percikan amarah-amarah ya dari kalangan mahasiswa, dari organisasi masyarakat, dan yang lain-lain. Demo 21 April pada 2022 ini dilakukan oleh massa buruh dan mahasiswa. Mereka menggelar demo di gedung DPR atau MPR dan di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat. Sekitar kurang lebih 1.800 massa yang berdemo. Jadi massanya itu 1.800 kurang lebih pada saat itu, dan Polda Metro Jaya melibatkan 9.915 personel gabungan untuk mengawal aksi demo mahasiswa pada saat itu. Ini merupakan ujaran dari Ketua Bidang Humas Polda Metro Jaya, yaitu Kombes Pol Endra Zulpan. Jadi pada saat itu masih 1.800, namun dikatakan akan bertambah. Selanjutnya, menjawab rumusan masalah yang kedua, perspektif ulama mengenai demo yang terjadi.
unjuk rasa atau demonstrasi secara detail dan tersurat memang tidak pernah ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan kajian ulama klasik. Sehingga menjadi tanggung jawab ulama kontemporer untuk memberikan jawaban dan kajian terkait hukumnya, agar Islam juga bisa tetap dikatakan sebagai agama yang hidup dan adaptif terhadap permasalahan baru. Nah, di sini peneliti menemukan ada yang mengatakan boleh. Jadi untuk unjuk rasa atau demo itu boleh, dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Ini merupakan cendekiawan muslim modern di era ini, asal Mesir. Dr. Salman Al-Audah, Dr. Muhammad Salih Al-Munajjid, merupakan ulama Saudi. Dr. Ad-Dabur, Dr. Anas Abu Atta, dan beberapa lembaga fatwa ulama lainnya seperti di Mesir, di Irak, dan negara lainnya. Sedangkan di Indonesia itu biasanya para ulama sudah membolehkan untuk unjuk rasa atau demo dengan catatan tidak anarkis. Jadi biasanya lebih kepada menyuarakan. Jadi kalau secara aktual itu biasanya melantangkan ya, pakai pengeras suara seperti itu. Jadi tidak anarkis seperti kalangan mahasiswa. Seperti kita ketahui, misalkan ketika demo yang Bapak Ahok menistakan agama, itu kan banyak ulama-ulama yang datang dan juga memenuhi lingkungan yang ada di sekitar Monas. Apalagi ketika misalkan Habib Rizik memimpin, jadi tidak ada anarkis, akan tapi menyuarakan dengan secara tidak brutal gitu. Jadi benar-benar tertib. Pada sekitar lingkungan Monas juga rata-rata di berita juga diberitakan tertib ya. Ada sampah-sampah yang berserakan, itu dipungut oleh umat muslim. Terus selanjutnya, nah di samping itu ada juga ulama-ulama yang mengatasnamakan ulama salafi seperti Syekh Nasiruddin Al-Albani, Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Bas, Syekh Saleh Al-Fauzan, dan lain sebagainya. Nah, para ulama ini, menurut mereka, perbuatan ini tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya, sehingga termasuk bid'ah yang harus dihindari. Ini menurut ulama salafi. Jadi, selain mungkin tidak ada manfaatnya seperti itu, kegiatan demonstrasi tersebut. Dan selanjutnya, bagi kalangan ulama kontemporer yang memperbolehkan, sekalipun perbuatan ini tidak diatur secara tersurat dalam Al-Quran dan hadis, namun adanya ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang anjuran menyuruh kepada kebaikan dan anjuran mencegah kemungkaran sudah menjadi bukti kuat akan kebolehan perbuatan demonstrasi. Jadi demo yang terjadi pada 21 April 2022 ini terjadi pada bulan puasa. Nah, saya pernah membaca artikel, ada ujaran yang mengatakan seharusnya pada bulan puasa itu kan harus menahan emosi, sedangkan pada demo itu kan kalau gak emosi tidak puas ya. Jadi sebenarnya boleh untuk unjuk rasa atau berdemo, namun lihat sikon ya, situasi dan kondisi. Jadi karena dilakukan pada bulan puasa juga selain menguras stamina juga menguras tenaga ya, pikiran dan tenaga. Jadi menurutnya untuk lebih menjaga staminanya ketika lebih baik tidak melakukan demo gitu katanya intinya. Dan selanjutnya di sini ada Quran surat Ali Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah
ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ini ayat seputar yang menyinggung masalah demo. Ditegaskan juga kembali oleh sabda Nabi. Di sini hadis riwayat Muslim tadi sudah saya sampaikan di awal, yang artinya barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, lakukanlah dengan lisannya, dan jika tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman. Jadi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga merupakan bisa dinilai sebagai bisa dinilai sebagai kebijakan yang kurang pas ya kepada masyarakat saat ini, karena setelah pandemi ini masyarakat kan juga krisis ekonomi, penjualan menjadi menurun, dan untuk pekerjaan itu lowongan pekerjaan juga menurun. Namun sekarang sudah mulai kembali stabil ya. Untuk selanjutnya nomor 3 yaitu rumusan masalah apa saja dampak demo pada 21 April 2021 ini. Di sini ada 2, yaitu dampak positifnya, rakyat dapat mengeluarkan aspirasi atau pendapat yang selama ini tertahan. Jadi ketika sudah keluar kebijakan yang tidak di hati masyarakat, biasanya itu meluap-luap ya, jadi ditahan aspirasinya, sehingga ketika sudah datang saat waktunya berdemo, maka mereka akan turun. Dan dampak negatifnya di sini pada 11 April lalu di sini ada pemindahan keberatan kereta jarak jauh dari stasiun Gambir ke stasiun Jatinegara. Di sini ada 7 kereta dari yang peneliti baca ya. Lalu ada juga terjadinya perusakan fasilitas umum seperti ada kaca yang pecah, pagar yang rusak. Itu sudah lumrah terjadi jika ada demonstrasi atau unjuk rasa. Mengganggu ketertiban umum, pastinya kita sudah lihat di lapangan bahwasanya orang yang berdemo itu pasti mengganggu ya, khususnya pada fasilitas jalan dan merugikan diri sendiri. Nah, biasanya ini bersifat individual ya. Ada orang itu kan ada yang berpikir ngapain demo capek-capek ya, mengeluarkan tenaga dan pikiran, namun kebijakan masih belum berubah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, di sini dapat kita simpulkan dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan yang pertama, demo yang terjadi pada 21 April lalu merupakan unjuk rasa atas ketidaksetujuan masyarakat atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Tadi sudah disebutkan 4 tuntutan dari 2 faktor ya tadi. Dan yang terakhir, ulama kontemporer memfatwakan boleh untuk unjuk rasa dengan catatan untuk amar ma'ruf nahi mungkar dan untuk menyampaikan aspirasi secara tertib. Unjuk rasa dilakukan secara anarkis. Anarkis ini sudah kita tahu menggunakan sifat-sifat brutal itu ya, seperti melempar-lempar, memukul, dan yang lain-lain. Serta ulama salafi tidak membolehkan. Nah, mungkin hanya sampai di sini penjelasan yang dapat saya sampaikan dari artikel yang kami tulis. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada presentator kedua yang telah menjelaskan tentang hasil penelitiannya tentang demonstrasi perspektif olahraga kontemporer. Teman-teman,
langsung saja kita memasuki pada sesi yang kedua, yaitu masukan atau sanggahan atau kritikan dari dari teman-teman sekalian. Mungkin teman-teman ada masukan, sanggahan, dan lain sebagainya, kami persilahkan. Baik, karena tidak ada yang mengangkat tangan, mungkin tidak ada kritikan dan sebagainya, langsung saja kita masuki pada sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab seputar apa yang telah disampaikan oleh presentator pertama. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk mengajukan tangan. Oke, saya mau bertanya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk sedikit bertanya tentang kedua pemateri pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya Anda off kamera. Oke, pertanyaan yang pertama ditujukan kepada pemateri ke-1 tentang toleransi tadi ya. Dan juga tentang acara apa tadi itu? Tahu apa tadi? Serentau. Serentau. Ya. Oke, ada beberapa yang pengen saya tanyakan. Kalau boleh tahu ya, mungkin Mas Hasan mencetak sedikit saja historisnya. Ini awalnya itu dari agama yang mana yang buat dari ke beberapa agama yang tadi disebut sama Mas Hasan. Terus yang kedua, emang kalau boleh tahu emangnya apa saja isi acara tahun ini sehingga kok bisa acara seperti itu bisa menumbuhkan rasa toleransi yang aktif dari beberapa agama yang ada di desa Cigugur tadi itu. Dan tadi juga saya sempat mendengar ada bahkan orang Muslim itu mempunyai istri atau suami orang agama Hindu atau Buddha ataupun yang lain-lain. Dan kan dalam perspektif Islam sendiri kan haram seorang Muslim atau Muslimah menikahi orang kafir. Dan ketika ada kasus adanya pernikahan selang agama seperti ini di desa tersebut, bagaimana pendapat para kiai yang tadi disebutkan oleh Mas Hasan? Apakah memperbolehkan dengan adanya hal seperti ini, walaupun atas nama toleransi, tapi kan ini toleransi yang udah berlebihan, sehingga hal-hal yang mungkar yang dilarang oleh syariat Islam, namun masih diperbolehkan di kampung tersebut. Itu untuk pertanyaan kepada presentator yang pertama. Sedangkan untuk pemateri yang kedua, tadi saya mendengar tentang demonstrasi, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Yang membolehkan tadi kan salah satunya ada Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kalau Anan tadi belum sempat mendengar atau melihat mapan dari pemateri, alasan para ulama-ulama kontemporer yang tadi disebutkan di atas, mereka membolehkan adanya demonstrasi itu, kira-kira kenapa dan ada apa? Alasannya seperti apa gitu. Sedangkan yang tadi mengharamkan ini tadi udah disinggung sama pemateri karena tidak ada anjuran atau contoh dari Al-Quran maupun hadis ijma dan qiyas para ulama adanya demonstrasi padahal tadi bahwa dampaknya yang tadi
yang di PP-nya Mas Kurnain yang tertahan. Sedangkan lebih ada demo yang anarkis. Emang selama ini adakah demo yang nggak anarkis? Yang lemah lembut mungkin suaranya? Ya itu saja dari saya. Syukran untuk waktunya. Apa moderator ulang atau cukup? Kembalikan ini apa tadi saya dengar belum dijelaskan sama beliau. Dan yang kedua, dari ulama-ulama yang berdalil dengan dua dalil tadi dari Al-Imban atau Empas hadis Nabi Bukhari Muslim itu ulama setempat, sehingga dengan dua dalil ini bisa kita katakan ini boleh demonstrasi gitu. Dan yang terakhir tadi kan tadi bilangnya boleh demonstrasi asalkan tidak anarkis. Emangnya selama ini adakah demo yang nggak anarkis yang seperti kita tahu sekarang? Gitu. Syukran. Ya, apa kepada saudara Asbarin, syukran. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kami persilakan satu penanya. Baiklah, karena tidak ada yang mau bertanya lagi, beberapa pertanyaan diajukan oleh satu. Oh ya, kepada Akhi Mas Fajri, kami persilahkan. Baik, Bismillah, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu untuk bertanya. Baik, pertanyaan saya yaitu kepada Mas Hasan tadi ya, terkait dengan toleransi, yang mana tadi sempat disinggung berkaitan dengan agama Jawa Sunda, kalau masalah saya, atau istilahnya Sunda Wiwitan. Mungkin bisa pemateri ceritakan sedikit historinya juga. Pertama kali maksudnya kapan agama itu muncul, dan tadi juga disinggung ya bahwasanya terkait dengan Sunda Wiwitan itu ada suatu ajaran yaitu mengatakan walaupun berbeda tapi wajib tidak ada perpecahan. Nah, jadi pertanyaan saya yaitu bisa ceritakan sedikit tentang historis daripada agama Jawa Sunda atau Sunda Wiwitan, dan juga apakah masih ada penganut atau pengikut agama tersebut hingga sekarang ini. Sedangkan kalau untuk tradisinya kan masih ada. Nah, untuk agama itu sendiri apakah masih ada? Baik, cukup itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Akhi Fajri yang telah mengajukan pertanyaannya. Langsung saja persilakan kepada para presentator pertanyaan yang telah diajukan oleh untuk yang pertama, pertanyaan dari diajukan kepada presentator pertama, Hasan. Pertanyaan pertama adalah ceritakan tentang sejarah atau historis dari sejarah. Yang kedua, apa saja isi acara? Suaranya nggak jelas, dia nggak ada atau kalian dengar jelas? Kayak bunyi-bunyi dia. Halo, jelas ya? Itu baru jelas. Jelas. Ya, mohon maaf di sini juga hujan. Baiklah, langsung kami persilahkan kepada para presentator menjawab beberapa pertanyaan yang telah diajukan oleh penanya. Yang pertama, kepada presentator pertama, kepada Mas Hasan, pertanyaan dari Akhi Asbarin yang meliputi 3 pertanyaan. Yang pertama, ceritakan tentang sejarah dari acara Seren Tahunan. Kemudian yang kedua, apa saja isi acara yang ada pada Seren Tahunan tersebut sehingga mewujudkan toleransi. Kemudian yang ketiga, apa pendapat kiai atau tokoh yang ada pada masyarakat tersebut tentang pernikahan beda agama. Gitu, kepada Akhi Hasan Syukur, kami persilahkan. Baik, terima kasih sekali Mbak Diana yang sudah membacakan dan mengingatkan saya kembali terkait dengan pertanyaan-pertanyaan tadi dari teman-teman semua. Baik, terima kasih juga untuk Kang Asbar yang sudah bertanya.
Masya Allah sekali pertanyaan-pertanyaannya, dan memang ini juga yang apa ya, yang sempat saya juga terbesit wah nanti akan seperti ini. Cuman memang saya seperti ini, izin coba untuk sedikit menjawab terkait dengan historis itu memang saya juga tidak banyak mengkaji secara ininya. Akan tetapi gini, kalau saya jika melihat pertanyaan yang tadi daripada Kang Asbar, sebenarnya secara historis ini gimana sih, apakah upacara ini tuh agama yang mana, padahal banyak sekali agama ya. Memang sebagaimana yang telah saya katakan bahwasanya, setelah saya sebutkan bahwasanya upacara Serentahun ini merupakan upacara yang memang sebenarnya merupakan bentuk upacara yang dilakukan oleh masyarakat agama yang beragama Sunda Wiwitan atau ADS, agama Jawa Sunda, atau yang disebut dengan Sunda Wiwitan seperti itu. Nah, acara ini kenapa sih asal mulanya? Karena memang apa ya, salah satu pikoko telu yang diajarkan oleh Kiai Madrais adalah apa ya, diantaranya dalam bahasa Sundanya di sini ada tuhu kana tanah. Di antaranya ajarannya adalah tuhu kana tanah. Jadi jangan sampai lupa terhadap tanah air juga, dan juga segala kelestarian yang ada darinya. Seperti itu. Karena apa? Karena upacara ini merupakan upacara rasa syukur atas hasil panen. Karena apa ya? Kalau saya lihat sendiri, Desa Cigugur itu merupakan wilayah Cigugur itu merupakan daerah yang dingin, pegunungan gitu, sehingga untuk pertanian, karena memang mayoritas penduduknya itu adalah petani. Apa ya, hasil pertanian itu Masya Allah sangat bagus sekali. Dan untuk meluangkan rasa syukurnya ada upacara seperti ini. Nah, ini asalnya memang agama Sunda Wiwitan, karena memang agama ini merupakan agama yang pertama ada di sana. Itu yang saya tahu, seperti itu. Untuk beberapa agenda yang ada dalam upacara ini, sebenarnya saya juga memang pernah melihatnya itu hanya ketika upacara intinya saja, yaitu tanggal 22 Rayagung. Akan tetapi dari hasil yang saya baca itu upacara ini memang dilaksanakan itu sejak tanggal 18 Rayagung dan berlanjut sampai akhir puncaknya itu adalah tanggal 22 Rayagung. Di mana dalam upacara ini banyak sekali yang dilakukan. Yang pertama memang yang dilakukan adalah upacara ngayak. Ngayak itu kayak seperti penyambutan. Di mana di sini ada yang nari, penampilan nari dengan nari tradisional seperti itu. Ada yang bawa makanan, hasil bumi seperti itu. Lalu juga ada acara bebarit. Bebarit itu sama kayak seperti hasil bumi. Dan yang terakhir adalah acara nutu. Ini puncak daripada acara Serentahun ini. Di mana nutu itu kan mungkin kalau orang Sunda ya, nutu itu kegiatan ini padi tuh. Kalau dulu kan sebelum ada alat mesin ini ya untuk menggiling padi itu pakainya tempat ini untuk pakai kayu gitu. Mungkin kalau di rumah saya sih masih ada sampai sekarang karena ibu senangnya pakainya nutu untuk kopi. Kalau padi sih sekarang udah nggak terlalu ini ya, karena memang ditutup gitu. Nutup padi seperti itu. Nah, itu memang acara ini. Bahkan memang di sini memang yang sempat saya lihat itu pada acara ini memang di waktu itu beberapa kali didatangkan sapi Brahmana dari India, seperti sapi yang besar itu. Ya, memang sapi itu saya sempat kurang tahu juga sih, sapi Brahmana itu sapi yang dimuliakan gitu ya. Seperti itu didatangkan dari India langsung. Karena memang kalau dilihat juga mungkin nyambung ke pertanyaan tadi Mas Fajri, apakah memang sampai sekarang ada? Sebenarnya memang agama Sunda Wiwitan ini memang sudah tidak diakui lagi dan memang sudah diinikan di Indonesia. Dan sekarang yang ada adalah pemeluk-pemeluknya saja, yaitu sebuah kepercayaan. Tapi di sini memang ada yang mengatakan jadi Buddha, Hindu atau Buddha ya, seperti itu.
dan tempat ibadahnya pun juga ada seperti itu. Ada tersendiri, yaitu paseban disebutnya itu tempat paseban. Itu Kang Asbar. Yang terakhir terkait dengan pertanyaan, kok ada yang meneliti, kok ada yang nikah beda agama. Nah, ini juga sebenarnya memang pertanyaan bagi saya sendiri, cuman memang belum saya cari secara ini karena takutnya persiapannya kurang ini. Jadi teman-teman, ini juga memang yang salah satu menjadi daya tarik juga supaya untuk saya meneliti juga kenapa kok beda agama bisa menikah seperti itu. Paham ya? Secara ininya bagaimana hukumnya memang saya belum ini, akan tetapi sempat saya baca itu ketika mereka memusyawarahkan terkait dengan hal-hal seperti ini yang berkaitan dengan akidah, mereka ada, jadi di sana tuh ada suatu tempat, yaitu Masya Allah saya lupa tempatnya, yaitu suatu tempat perkumpulan daripada ketua-ketua tokoh agama masing-masing. Jadi ketika ada persoalan yang berkaitan dengan akidah masing-masing mereka berkumpul dan bermusyawarah di sana. Dan terkait dengan ini, memang ada aturan-aturan tersendiri. Cuman mohon maaf Kang Asbar, di sini saya belum bisa mengatakan secara ininya bagaimana hukumnya. Dan mungkin kita akan lebih enaknya kalau kita lebih mengkaji lagi seperti itu. Dibuat penelitian lagi mungkin kalau disarankan. Seperti itu Kang Asbar untuk jawabannya, dan mungkin sedikit menjawab daripada Kang Ajri, bagaimana sih asal usul daripada agama ini. Memang lagi-lagi di sini secara histori saya agak sedikit kurang untuk mencarinya. Secara bagaimana sih agama ini dulunya, karena memang yang saya tahu memang untuk di Cibor itu sendiri agama yang mulanya ada yaitu agama Sunda Wiwitan. Jadi penganut kepercayaan Sunda. Jadi agama Islam dengan kepercayaan yang dipadu-padankan dengan adat istiadat mereka. Akan tetapi di sini mereka itu kayak seperti ajarannya itu kayak seperti bagaimana manusia itu bisa saling menghargai, bagaimana manusia bisa saling bisa mampu menjaga kelestarian alam dan juga menjaga kelestarian adat dan istiadat yang ada di sana. Itu yang saya tahu sih dari ajaran yang ada di sana. Akan tetapi kalau eksistensinya untuk sekarang itu memang agama Sunda Wiwitan sudah tidak yang saya baca sih sudah tidak ada karena memang sudah tidak diakui seperti itu. Namun untuk kepercayaannya itu masih ada. Jadi memang di sana tuh unik. Setiap pagi tuh bunyi kelenteng ada, azan pun ada. Ya enak lah pokoknya di daerah itu tuh. Karena memang termasuk keluarga saya juga ada yang di daerah sana seperti itu. Tapi memang mereka rukun gitu. Jadi enak kalau maksudnya udah adem tempatnya dan sebagainya. Seperti itu mungkin Kang Fajri, mohon maaf sekali terkait dengan historis, memang saya belum menginikan secara ini. Syukron. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada Mas Hasan. Bagaimana kepada penanya Akhi Asbal dan Akhi Fajri? Berarti ini ajar hasil itu awalnya dari agama Sunda Wiwitan, agama Jawa Sunda atau Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan terus dianggap Kang Asbar suaranya enggak. Oh, halo tes dengar jelas? Ya Allah, bisa nggak dengar Qurannya Kang Hasan? Dengar cuman ada ini. Oke. Berarti tadi ajaran Serentauan ini dari agama Sunda Wiwitan diangkat jadi alat istiadat bahkan bisa dikubur walaupun itu bukan dari agama Islam tapi semua agama itu ikut berpartisipasi ya sehingga berinteraksi. Apakah seperti itu?
ketika tadi beda agama. Soalnya di Ambon juga ada orang yang nikah beda agama, bukan orang lain, bahkan teman abang saya punya teman kuliah di kampus itu ada yang nikah sama orang Kristen, dia cowok cuma bininya tuh orang Kristen, tapi setelah diketahui dari keluarga itu diusir, makanya kamu kalau masih sama dia pergi dari tempat kami, karena itu aib juga tuh haram kan hukumnya. Tapi kalau di situ boleh ya gitu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, syukran. Iya, Saya jadi congratulations. seperti itu Mas Asfar. Jadi perbedaan agama itu sudah tidak asing lagi, bahkan di keluarga pun sudah tidak asing lagi. Ada anaknya ada berapa, yang satu Islam, yang satu Buddha, itu ini karena mereka menganggap bahwasanya ya masalah kepercayaan itu, masalah akidah itu ya hanya mereka hanya mereka dengan Allah aja gitu, paham ya, maksudnya gitu, seperti itu. Cuman kalau untuk secara ininya ya mereka bersaudara semuanya sama gitu. Cuman mohon maaf lagi terkait dengan masalah kenapa kok bisa nikah antar beda agama, seperti itu memang belum ini. Itu Kang, mohon maaf kekurangannya. Oke, muter sembah nuwun Kang. Kasep. Sudah ya, Kak Asbar ya. Ya, selanjutnya kami persilakan kepada presentator kedua untuk menjawab pertanyaan dari Akhi Asbarin. Pertanyaan yang pertama adalah, apa alasan ulama kontemporer yang membolehkan akan demonstrasi? Kemudian pertanyaan selanjutnya, ada ulama yang mengatakan bahwasanya toleransi itu boleh asalkan demonya tidak anarkis. Emang ada sekarang demo yang tidak anarkis? Itu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir mengenai ulama yang berlandaskan dalil, 2 dalil. Nah, pertanyaan ini yang tidak saya catat. Begitu mungkin Mas Zulkarnain. Gitu. Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus dari Akhina Asbarin. Hafidzakumullah. Jadi saya akan sedikit menjelaskan ya. Yang pertama, alasan ulama memperbolehkan untuk demo. Di sini saya mendapat jawaban dari ujaran dari Profesor Huzaimah. Jadi beliau ini rektor dari Institut Ilmu Al-Quran. Jadi memang ayat dan hadis tentang amar ma'ruf nahi mungkar ini banyak. Menyampaikan pendapat atau saran itu sebagai amar ma'ruf. Jadi dasarnya pada amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi amar ma'rufnya itu sudah melahirkan melahirkan kegiatan yang berupa seperti menyampaikan aspirasi ini. Jadi selama demo ini tidak anarkis, itu tidak apa-apa. Tadi juga ada pertanyaan, emang ada di Indonesia ini demo yang tidak anarkis? Ada, pasti ada. Contoh kecilnya saja di UIN ya. Di sana saya sudah melihat dengan jelas, di sana biasanya mahasiswa berdemo di depan rektorat. Nah, saya lihat, saya amati, itu tidak ada aksi-aksi yang anarkis, benar-benar menyuarakan secara tertib, seperti itu. Contoh kecilnya lagi ketika Mas Asbarin misalkan menyampaikan aspirasi atau pendapatnya, misalkan ya, Mas Asbarin tidak puas mendapat nilai B, lalu menghubungi dosennya, mengapa ya Ustadz, saya mendapat nilai B padahal saya sudah rajin mengerjakan tugasnya, tolong dirubah dong lebih tinggi lagi nilainya, seperti itu. Itu contoh kecilnya dari menyampaikan pendapat atau aspirasi. Selama ini tidak melanggar agama atau menyimpang, ya boleh-boleh saja. Contoh kecilnya seperti itu. Dan yang terakhir, apa pertanyaannya, Mbak Nurdiana? Pertanyaan terakhir tentang ulama yang berlandaskan kepada 2 dalil itu loh. Oh ya, tadi 2 dalil tersebut saya dapatkan dari artikel ya. Jadi masih secara umum. Namun saya kutip dari Prof. Huzaimah ini. Jadi menurut beliau demo itu sudah merupakan produk dari amar ma'ruf. Jadi selama kebijakan yang
yang dikeluarkan pemerintah itu merugikan masyarakat luas, jadi boleh untuk menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka agar mungkin supaya nanti ke depannya bisa dirubah kebijakannya. Jadi dari awalnya misalkan seperti sekarang BBM dari 9.000 jadi 12.500, mungkin nanti dengan adanya demonstrasi atau unjuk rasa ini mungkin bisa turun kembali ke angka yang lebih kecil. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas jawabannya kepada presentator kedua. Bagaimana kepada penanya Akhi Asgarin? Ada sanggahan? Oke, syukran. Sebentar, sedikit aja sedikit, nggak lama-lama kok. Gini, tadi kan, tapi itu apa Prof. Huzaimah ya. Soalnya tadi yang saya bacakan dari artikel di PPT tadi kan ada Dr. Yusuf Al-Qardawi di KK sampai ke bawah tadi itu kan ya. Makanya saya minta dari beliau karena mungkin antum udah membilang bahwa beliau membolehkan, mungkin pendapat beliau yang mana antum jadikan hujah sebagai dibolehkan hal tersebut. Terus yang kedua yang tadi permisalan yang tadi antum sampaikan itu apakah juga demo namanya ya? Apakah beda bukan ya? Oke, nggak apa-apa, itu saya dipusingkan. Yang terakhir tadi kan kita kan tahu ya dalam usul fikih itu bahwa kalau seandainya ada suatu kemaslahatan, kita lihat apakah kemaslahatan ini lebih besar mudarat atau manfaatnya. Sedangkan tadi antum sampaikan dampak dari demo itu kan antum kan yang tadi sendiri yang baca bahwa yang positifnya cuman adanya peluapan rasa yang tertahan. Tapi dampak negatifnya banyak banget daripada yang ada dari yang positif. Ya, itu soal yang terakhir ya. Gitu. Maksudnya apakah dengan itu kita bisa berdalil bahwa ini boleh loh gini ya? Itu sih begitu aja sebenarnya. Baik, ya karena tadi kami sebagai peneliti menulis hanya satu ya, karena menurut kami itu merupakan pokok pentingnya ya. Jadi menyampaikan aspirasi yang tertahan selama ini. Namun juga selain itu juga ada dampak positifnya juga, tapi saya mungkin lupa menulis ya. Juga di sini rakyat dapat mengeluarkan suara yang belum terrealisasikan. Seperti tadi ya poinnya. Rakyat dapat mendesak pemerintah untuk mengeluarkan keputusan bersama yang disetujui bersama. Terus dampak yang lain yang positif juga membuka pemikiran semua orang. Jadi orang-orang yang enggak ikut demonstrasi atau unjuk rasa itu secara tidak langsung terbuka pikirannya. Oh, ternyata ada kebijakan ini sekarang. Nah, jadi terbuka pikiran semua orang itu atas masalah yang dilakukan atau kebijakan yang dikeluarkan. Karena salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi ya seperti ini memang. Jadi ada kebijakan yang jika dilaksanakan atau diterapkan itu lebih merugikan rakyat, maka dilakukanlah demonstrasi atau unjuk rasa. Tapi di Indonesia memang seperti itu. Jika demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa atau kebanyakan buruh itu biasanya lebih besar mayoritas kegiatan demonstrasinya itu cenderung anarkis seperti itu. Namun pasti ada demo yang tidak bernuansa anarkis, ada pasti. Seperti itu ya jawaban dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih balik kepada Mas Zulkarnain dan Mas Hasan selaku presentator dan juga penanya Kastor dan juga Mas Fajri. Mungkin alhamdulillah sudah selesai presentasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya mari kita tutup presentasi kita dengan pembacaan hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kami persilakan kepada dosen pengampu yaitu Prof. Mufidah untuk memberikan tambahan saran dan lain sebagainya. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Nurdiana dan juga
para presenter yang sudah menyampaikan ya hasil kerjanya. Yang pertama menarik ya kajian kearifan lokal, ya. Di mana kalau di Indonesia persoalan pluralisme, toleransi, dan juga kearifan lokal itu menjadi ciri khas Indonesia yang tidak bisa dihapus, ya. Dan itu menjadi bahan kajian dan penelitian dari berbagai negara. Ya, keunikan Indonesia itu. Ya. Tetapi keragaman di Indonesia itu berbeda dengan Arab itu tidak banyak ya sebenarnya. Orangnya yang modelnya sama ya kayak gitu. Bahasanya pakai bahasa Arab ya, mungkin ada bahasa daerah tapi tidak yang menyatukan kan bahasa Arab. Tapi tidak pernah akur. Satu sama lain tuh potensi untuk pecah belah itu gampang. Ini di Indonesia ini warna kulitnya macam-macam, kemudian bahasanya aja sudah berapa ratus bahasa, suku, dan seterusnya. Tetapi mereka itu memiliki kehidupan komunal yang cukup kuat. Ya. Kehidupan komunal cukup kuat itulah yang menjadikan kontrol sosial itu menjadi tinggi. Sehingga kadang-kadang mereka tidak paham hukum, tetapi dia menggunakan kearifan-kearifan lokal itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Jadi livingnya itu adalah living tradisi lokal dengan norma-norma yang mereka sepakati. Nah, yang disampaikan oleh Mas Hasan Syukur itu menurut saya semuanya ada bagus ya, cuman lebih menukik di persoalan karena ini adalah pendekatan studi Islam, maka seharusnya di situ juga akan melihat implementasinya ini adalah masuk dalam kategori diperdebatkan apa enggak oleh para ulama. Gitu. Ada yang tekstual, ada yang kontekstual, ada yang dengan pendekatan yang berbeda-beda. Misalnya pendekatan hukum fikih itu akan berbeda dengan HAM. Ya. Sehingga tadi ada pertanyaan, itu saya tidak bisa menjawab, sebenarnya bisa menjawab. Jawabannya orang akademisi itu ya, seorang ilmuwan itu jawabannya adalah dia bisa memberikan dengan banyak jawaban dan banyak alasan. Ya. Kemudian yang diberi jawaban itu, yang bertanya tadi itu, dia akan memilih dan mengajak berpikir orang yang bertanya. Itu ciri dari ilmuwan gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, saya akan bisa menjawab dari aspek HAM ya, yang seperti itu berjalan gitu. Sekalipun mereka tidak paham apa itu HAM. Tetapi mereka lebih mengedepankan kepada nilai-nilai kemanusiaan lokal yang itu titik temunya ada di mana, itu yang perlu ditelisik ya Mas Hasan. Titik temunya itu ada di mana? Apakah ada di persoalan perkawinan atau persoalan kesamaan apa gitu ya? Titik temunya itu yang belum tampak di situ. Itu yang pertama. Sehingga diperlukan penjelasan tentang perdebatan itu, ya. Tidak diatur, ya. Kemudian kalau toh itu terjadi praktek seperti itu, berarti mereka menggunakan hukum, mungkin lebih ke hukum adat mereka. Apakah memang hukum adat di sana ada yang mengatur untuk perkawinan beda agama itu? Nah ini. Terus karena ini pendekatan studi Islam ya, jadi bisa macam-macam. Terus yang berikutnya adalah tadi itu sebenarnya sudah bagus ya. Tetapi yang kurang itu adalah kalau kita bicara tentang implementasi, ya implementasi itu dikaitkan dengan tradisi apa tadi itu Seren ya. Tradisi Seren itu makna Seren itu
yang bisa apakah makna seren itu, apakah tradisi seren itu bisa menyatukan dari aspek nilai apa yang muncul dalam seren itu yang bisa mempersatukan semua orang yang beda-beda agama. Nah itu ini perlu ditambahkan di situ ya untuk Mas Hasan. Kemudian yang ketiga, ini di situ kan masyarakatnya tadi disebutkan masyarakatnya adalah masyarakat yang pluralistik. Pluralistiknya kalau melihat dari beberapa, saya buka juga tadi itu dari beberapa yang ada dari penelitian itu ada yang melihatnya dari aspek keragaman yang macam-macam ya, klaster-klaster sosial yang ada di sana. Tetapi Mas Hasan Syakur ini melihatnya kan dari implementasi tradisi seren tersebut ya. Apakah di sana juga hanya perbedaan agama atau ada perbedaan suku? Karena sukunya mungkin suku Sunda semua ya. Sunda. Cuman memang ada yang nikah dari daerah lain, kayak seperti dari daerah apa ya? Jawa atau apa ya? Soalnya jadi, dan mereka juga awalnya memang pernah awalnya memang ngerasa nggak ini ya, agak kaget gitu karena memang di sini banyak sekali perbedaan agama, tapi dengan seiring ini mereka akan nyaman sendiri karena memang masyarakat yang begitu ini. Iya, mereka bisa habit ya, bisa habit itu kan melalui sebuah konstruksi sosial. Nah, melalui konstruksi sosial itu dia sampai menemukan identitas mereka secara individu maupun komunal. Yang di situ tentu ada makna. Nah, makna itu yang belum ditemukan. Ya. Terutama dikaitkan dengan tradisi upacara ya tadi itu. Upacara apa tradisi ya? Upacara yang menjadi tradisi di sana. Nah itu nilai di bagian mana nilai itu ditemukan. Aku ngajar sih Mbak ya dulu ya. Oh ya, di ngarep omah. Sik sampean apa bae, heeh. Mlebu ndek teras ya. Tunggu sebentar. Ya masih ada orang lebaran. Dosen-dosen muda itu ya syariah itu. Ya karena saya dosen tua. Dosen syariah yang paling tua. Ya, jadi itu yang perlu ditegaskan ya untuk Mas Hasan Syakur. Perdebatan itu harus muncul sehingga nanti ada banyak pendekatan. Yang kedua, titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada dengan menyatu dalam satu upacara itu nilai apa sebenarnya yang mengikat satu sama lain. Ya. Misalnya kalau di Papua itu kan orang akan selesai dengan bakar batu ya. Yang bagi Muslim bakar batunya pakai kambing atau pakai ayam gitu ya yang disembelih. Sedangkan mereka bakar batunya adalah pakai daging babi. Tapi nanti makannya bisa bareng-bareng, cuman beda tempatnya. Itu yang menyatukan. Nah, di situ menyatukannya itu dari aspek mana dengan tradisi itu. Kemudian yang kedua tadi itu tentang demo ya. Demo tadi juga sudah ada perdebatan, tapi kurang tegas gitu ya. Yang mengatakan boleh, mengatakan tidak boleh dengan argumentasinya dan sebagainya. Untuk demokrasi, demo itu demokrasi demo adalah bagian dari ekspresi demokrasi. Hak asasi manusia juga begitu. Orang bisa memperjuangkan hak asasinya itu juga antara lain kalau itu menyangkut banyak orang ya, itu juga bisa dengan menggunakan demo. Ya. Kemudian yang tidak boleh itu seperti apa demo? Demo yang tidak boleh seperti apa? Demo yang diperbolehkan seperti apa? Itu harus dikaitkan ya dengan prinsip musyawarah yang di dalam Islam itu. Dan Islam itu kan mengedepankan musyawarah. Apakah demo itu adalah bentuk awal dari musyawarah? Kalau dilihat dari teori
konflik siapa itu teorinya Marxis ya tentang konflik. Jadi kalau menurut Marxis itu kan konflik itu nanti akan berdialog, berdialektika ya, sampai kemudian menemukan satu kesepakatan. Nah, demo itu apakah juga menjadi bagian dari corak menuju kepada sebuah musyawarah mufakat gitu ya. Kalau demonya seperti itu, mungkin itu adalah menjadi bagian dari instrumen dari musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sebuah masyarakat kita gitu ya di Indonesia yang beragam itu untuk menemukan sebuah solusi yang terbaik. Nah, mungkin itu bisa gitu ya. Tapi kalau demo itu adalah untuk merusak, untuk menurunkan menurunkan presiden atau menurunkan orang yang secara legitimate itu ya, itu sebenarnya dia tidak bisa disuruh turun gitu ya. Apakah itu artinya itu kan tidak prosedural dan melanggar undang-undang. Apakah yang seperti itu bisa dimasukkan ke dalam kategori musyawarah mufakat? Karena memang di Indonesia ada lembaga yang terkait dengan yang mengurus itu. Jadi ini harus dipahamkan sampai dijelaskan sampai di situ ya. Kalau di dalam Islam itu kan mengedepankan musyawarah. Orang boleh berbeda, tapi intinya adalah nanti endingnya adalah ada titik temu, ada ada kesepakatan yang kemudian dan itu prakteknya pada zaman sahabat adalah dengan ijma itu ya. Dengan ijma itu kan juga kesepakatan gitu yang awalnya juga ada perbedaan-perbedaan. Kemudian juga Rasulullah sendiri pada perjanjian Piagam Madinah ya. Piagam Madinah itu juga disepakati. Awalnya kan juga beragam ya, tetapi itu ada nilai-nilai yang bisa menyatukan. Ya. Kemudian apakah pada masa Nabi tidak ada demo? Ya ada lah gitu ya. Kemudian di masa semuanya ada demo. Jadi yang paling parah itu adalah Khawarij ya, yang selalu bikin kisruh pada saat demo. Jadi kalau ada demo yang benar-benar dia ingin memperjuangkan dan dia ingin mencari solusi agar negara atau pemerintah ini menjadi lebih baik. Tapi nanti ada juga kelompok-kelompok model Khawarij itu yang mengacau. Ternyata itu juga ideologi itu masih turun-temurun sampai sekarang. Yang suka ngaco-ngaco gitu itu. Nah ini ya, jadi di zaman dulu juga sudah ada zamannya ketika Rasulullah wafat ya digantikan oleh Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali, semuanya juga orang-orang yang terutama yang terakhir ya, itu orang-orang Khawarij yang memang yang demonya ngawur itu. Jadi dia suka memberikan berita hoax. Ya, suka memberikan berita hoax yang menyebarkan fitnah yang kemudian memicu pertumpahan darah. Nah itu. Nah kalau itu yang dimaksud nggak boleh, tapi kalau demonya demo seperti yang bagus itu kan sebenarnya usulan ya, mengusulkan kemudian berdialog, bermusyawarah itu. Jadi seperti Ummu Salamah ya kepada Rasulullah itu ya sebenarnya ya demo kecil gitu ya untuk memperjuangkan perempuan agar diberikan waktu khusus Rasulullah. Tapi itu kan demonya demo usulan yang untuk kebaikan bersama. Nah itu nanti bisa diuraikan ya. Jadi tidak tahu apakah mau dibagi menjadi dua baik dan yang tidak baik atau mau menjadi tiga ya dengan coraknya masing-masing. Sehingga nanti tulisan itu tidak hanya sekedar bercerita tentang demo yang baik dan demo yang tidak baik, tetapi ada rentetannya dengan ajaran Islam, dengan praktek kehidupan Rasulullah, dengan praktek masyarakat Muslim ya, dengan model demokrasi, kemudian menempatkan demo itu apakah menjadi bagian dari demokrasi atau bagian dari anarki. Nah kalau yang anarki itu yang masuk ke kategori bugot misalnya, atau masuk kategori ya bugo ya.
Nah, itu ke sana, jadi tidak sesederhana itu menjelaskannya. Nanti dibuka-buka lagi literaturnya ya. Mas siapa tadi? Zulkarnain. Ahmad Zulkarnain. Oke, saya kira itu ya, kita cukupkan sampai di sini, dan saya tunggu apakah hari Kamis masih mau masuk di minggu depan. Kalau mau masuk disepakati, saya juga siap. Ya, saya juga enggak kemana-mana kok. Sudah jadi orang tua gini ini di paling ya kalau sore-sore sampai malam juga ada datang. Kalau pagi ya enggak. Ya, terima kasih, dan kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Sama-sama, saya tutup dulu ya, ada tamu. Enggak Ustazah. Syukur Ustazah.